Jadi Airawati dengan NPM 139. Saya Nanda Agustiawadi dengan NPM 136. Saya Bintang Aijaka dengan NPM 129. Materi pertama akan dijelaskan oleh Bintang. Ya. Materi pertama ada pengertian fungsi dan karakter dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang meliputi dokumen, manusia, teknologi, dan prosedur dalam akuntansi manajemen. Dikutip dari buku Sistem Informasi Manajemen, sumber daya manusia sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari sistem manajemen atau sistem yang menyediakan informasi yang bertujuan untuk mendukung operasional manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Tujuan utama dalam pembangunan sistem ini adalah untuk memecahkan berbagai masalah dalam bisnis seperti layanan, biaya produk, dan strategi bisnis. Sistem ini digunakan untuk melakukan analisis sistem informasi pada penerapan aktivitas operasional suatu organisasi. Pengertian sistem informasi manajemen menurut para ahli. Yang pertama ada Butler dan Hopwood. Menurut Butler, sistem informasi manajemen adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna. Yang kedua, ada James Henry. Menurut James, pengertian manajemen informasi sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk melakukan atau merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain. Yang ketiga ada Ajar Susanto. Susanto mendefinisikan sistem manajemen sistem sebagai kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen apapun baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan berkenan dengan pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang keempat ada Davis. Menurut Davis, manajemen informasi sistem merupakan sebuah sistem terintegrasi yang digunakan dalam penyajian informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan di sebuah organisasi. Yang kelima ada Mukijat. Pengertian sistem informasi manajemen menurut Mukijat adalah jaringan pengelola data dari sebuah organisasi dan diperlukan untuk memberikan data yang bersifat intern maupun ekstern sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Di sini ada manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama, menyediakan informasi untuk digunakan dalam perhitungan harga pokok produk atau disebut HPP, jasa, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada menyediakan informasi yang bisa digunakan untuk mengendalikan evaluasi serta melakukan perbaikan yang bersifat berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi dalam mengambil serangkaian keputusan yang penting bagi perusahaan. Di sini ada fungsi sistem informasi manajemen. Yang pertama, memudahkan bagi manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, serta pengarahan kerja bagi semua departemen yang dikoordinirnya. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data karena data yang ada dalam sistem informasi atau manajemen adalah data yang telah tersaji secara akurat dan bersifat real time. Yang ketiga, meminimalisasi biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi. Yang keempat, sebagai sarana peningkatan sumber daya manusia karena dalam pelaksanaan diperlakukan unit kerja yang terstruktur dan terkoordinir yang berbasis teknologi. Di sini ada karakteristik sistem informasi manajemen. Yang pertama, dibuat dengan perencanaan yang matang. Kedua, ada bekerja dalam sistem yang lengkap dan komprehensif yang aman serta mencakup semua
interkoneksi serta subsistem dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, dilakukan dengan cara top down, yaitu sebagai suatu cara untuk mengambil keputusan dan manajemen harus aktif dalam hal mengambil bagian serta memberikan arahan yang selaras dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Yang keempat, mengurus berbagai macam situasi luar biasa dan kemudian melaporkan hal tersebut. Yang kelima, membuat suatu perkiraan dan menghasilkan informasi yang canggih sehingga memiliki keunggulan yang kompetitif. Yang keenam, bisa menciptakan suatu hubungan antara subsistem dalam organisasi sehingga proses pengambilan keputusan dapat diambil secara tepat berdasarkan pandangan yang terintegrasi. Yang ketujuh, memungkinkan suatu arus informasi yang mudah dengan berbagai subsistem sehingga bisa menghindari berbagai kesalahan. Yang kedelapan, memiliki basis data yang baik sehingga dapat menopang sistem dengan kuat. Yang kesembilan, bersifat fleksibel sehingga mudah untuk dibagikan kepada sistem yang lebih kecil. Manfaat sistem informasi manajemen: yang pertama, meningkatkan akurasi data. Yang kedua, mempermudah koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ananda. Pengertian sistem. Sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Semua sistem meliputi 3 elemen utama: input, transformasi, dan output. Subsistem adalah sistem di dalam suatu sistem. Ini berarti bahwa sistem berada pada lebih dari satu tingkat atau lebih dari satu bagian. Klasifikasi sistem. Yang pertama ada sistem abstrak dan fisik. Sistem abstrak adalah suatu susunan teratur gagasan atau konsepsi yang saling tergantung. Contohnya yaitu sistem teologi adalah sebuah susunan gagasan mengenai Tuhan, manusia, dan sebagainya. Sistem fisik adalah sistem yang secara fisik dapat dilihat. Contohnya sistem komputer, yaitu peralatan yang berfungsi bersama untuk menjalankan pengolahan komputer. Yang kedua ada sistem deterministik dan probabilistik. Sebuah sistem deterministik beroperasi dalam cara yang dapat diramalkan secara tepat. Contohnya yaitu program komputer yang dilaksanakan secara tepat sesuai dengan rangkaian instruksinya atau menginstal. Yang sistem probabilistik dapat diuraikan dalam istilah perilaku yang mungkin, tetapi selalu ada sedikit kesalahan atas ramalan atau hipotesa terhadap jalannya sistem. Contohnya SPSS. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya yaitu sebuah reaksi kimia di dalam sebuah tabung yang terisolasi. Selanjutnya ada sistem terbuka, adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya yaitu sistem pemanas. Ia mendapatkan inputnya dari perusahaan listrik dan menyediakan panasnya bagi gedung atau ruangan yang dipanasinya. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Contohnya sistem tata surya. Sistem buatan manusia adalah sistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya sistem komputer, sistem mobil, sistem telekomunikasi. Sistem fisik dan konseptual. Sistem fisik adalah sistem yang terdiri dari sejumlah sumber daya fisik. Sistem konseptual adalah sistem yang menggunakan sumber daya konseptual, informasi, dan data untuk mewakili suatu sistem fisik. Contohnya yaitu komputer adalah suatu sistem fisik, tetapi data dan informasi yang disimpan di dalamnya dapat dipandang sebagai suatu sistem konseptual. Sistem tertutup dan terbuka adalah sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya sebuah reaksi kimia di dalam sebuah tabung yang terisolasi. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya sistem pemanas. Ia mendapatkan inputnya dari perusahaan listrik dan menyediakan panasnya bagi gedung atau ruangan yang dipanasinya. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang
yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah sebuah sistem informasi yang selain melakukan semua pengolahan transaksi yang perlu untuk sebuah organisasi, juga memberi dukungan, informasi, dan pengolahan untuk fungsi manajemen dan pengambilan keputusannya. Komponen sistem informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, jaringan komputer dan komunikasi, data, basis data, dan orang. Fungsinya yaitu mengumpulkan dan menyimpan data, memproses data menjadikan informasi, manajemen data-data dalam kelompok-kelompok, dapat mengendalikan kontrol data agar hasil perusahaan terjaga, menyediakan informasi bagi pihak manajemen. Dampak sistem informasi terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan market exposure, menurunkan biaya operasional, dan dapat melebarkan jangkauan. Dampak negatifnya yaitu pencurian informasi yang berharga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Yang ketiga ada kerugian yang tidak terduga. Materi ketiga akan dibacakan oleh Siti Jania. Pengertian informasi. Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Pengertian informasi menurut para ahli. Menurut F. Menklok, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Menurut Gordon B. Davis, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Menurut John G. Butch, informasi adalah hasil pembentukan, penyusunan, pengorganisasian, dan pengubahan data yang menambah tingkat pengetahuan. Jenis-jenis informasi yaitu formal yang dihasilkan dari dalam organisasi, informal yang berasal dari luar organisasi. Ciri-cirinya terbaru, tepat waktu, relevan, konsisten, penyajian dalam bentuk yang sederhana. Fungsinya: 1. Untuk meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai. 2. Mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pemakai. 3. Menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari suatu hal. Pengelolaan sistem informasi. Yang 1. Top manajemen, yaitu perencanaan strategi kebijakan dan pengambilan keputusan. Yang kedua, middle management, yaitu perencanaan taktis dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, low manajemen, yaitu perencanaan pengawasan operasi dan pengambilan keputusan. Yang keempat, operator, yaitu pemrosesan transaksi dan respon komunikasi. Informasi. Peran informasi dalam bisnis. Yang pertama, mendukung proses dan operasi bisnis. Kedua, mendukung pengambilan keputusan para pegawai dan manajernya. Ketiga, mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif. Tujuan informasi yaitu menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan pada perencanaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan operasi sistem suatu perusahaan atau menyajikan sinergi organisasi pada proses. Kriteria SIM yang baik. Yang 1. Kegunaan. 2. Ekonomis. 3. Keandalan. 4. Kapasitas. 6. Kesederhanaan. 6. Fleksibilitas. Tahapan pengembangan sistem. 1. Perencanaan sistem. Yang kedua, analisis sistem. 3. Rencana sistem general. 4. Seleksi sistem. 7. Evaluasi sistem terperinci. 8. Pengembangan perangkat lunak dan implementasi sistem. 9.
penyiaran sistem. Ciri-ciri informasi berkualitas. Accessibility yaitu mudah diakses, misalnya mengakses data melalui jaringan. Yang kedua, timeliness yaitu tepat waktu bila kita mengakses ke tempat internet, misalnya dapat direspon dengan cepat. Yang ketiga, relevan yaitu informasi yang dihasilkan relevan dengan usaha yang bersangkutan. Yang kelima, akualisi bahkan output dari data yang diolah. Yang keenam, usability yaitu penggunaan output yang diolah. Itu laporan kegiatan manajemen. Laporan berjenjang yaitu merupakan penetapan agregasi dari data yang diperuntukkan pada sebuah jenjang manajemen, sehingga setiap manajer di setiap jenjang memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhannya tanpa harus mengurus rincian yang relevan. Kutip lainnya ingin mengetahui bentuk tren, kecenderungan dan pola suatu fakta. Jenis laporan kegiatan manajemen: 1. Laporan tahunan, 2. Laporan pertanggungjawaban. Informasi output yang diperlukan yaitu internal output, yaitu laporan yang digunakan oleh manajer di bagian lain dalam organisasi. External output yaitu laporan dikirim kepada customer, klien atau pihak lain dari organisasi. Ketiga, turun-menurun dokumen yaitu output komputer yang melayani berbagai aktivitas berikutnya. Laporan perbandingan: dengan laporan ini eksekutif dapat memperoleh perbedaan atau kesamaan dua atau lebih item. Yang kedua, dengan perbandingan besar mendapat posisi yang lebih baik untuk mengambil keputusan yang rasional. Jenis-jenis laporan perbandingan: yang 1. Laporan dengan format horizontal, 2. Laporan dengan format vertikal, 3. Laporan counterbalance. Laporan pemantau penyimpangan digunakan oleh eksekutif untuk memantau simpangan antara standar, anggaran, kuota, rencana, atau benchmark. Kualifikasinya: 1. Laporan simpangan, 2. Laporan pengecualian. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Amel. Kegunaan atau fungsi SQL. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji
perencanaan dan anggaran. Yang kedua, proses program laporan penyimpanan. Yang ketiga, model-model analisis masalah. Yang keempat, model-model keputusan. Yang kelima, model-model pemeriksaan pertanyaan. Keluaran dari sistem informasi pengendalian manajemen yaitu rencana dan anggaran, laporan yang terjadwal, laporan khusus, dan analisis situasi masalah, keputusan untuk penelaah dan jawaban atas pertanyaan. SIM berdasarkan fungsi organisasi. Sistem informasi manajemen dapat dianggap sebagai suatu federasi subsistem yang didasarkan atas fungsi yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Masing-masing subsistem membutuhkan aplikasi-aplikasi untuk membentuk semua sistem informasi yang berhubungan dengan fungsinya, walaupun akan menyangkut database, model, base, dan beberapa program komputer yang biasa untuk setiap subsistem fungsional. Dalam masing-masing subsistem fungsional terdapat aplikasi untuk proses transaksi, pengendalian operasional, pengendalian manajemen, dan perencanaan strategis. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zira. Lalu ada nomor normatif. Visi informasi adalah pemahaman tertulis tentang keadaan masa depan dan apa yang diharapkan untuk kepentingan penggunaan informasi dan manajemen organisasi. Sedangkan rancangan teknologi informasi adalah cara sumber daya informasi seharusnya digunakan untuk mencapai visi informasi. Visi dan rancangan informasi dibuat dalam bentuk keterangan pedoman tertulis, kebijakan, gambar-gambar atau aturan-aturan di mana perusahaan seharusnya beroperasi dan membuat keputusan. Cara menciptakan visi informasi. Cara menciptakan visi informasi yaitu tentukanlah terlebih dahulu perkiraan perubahan lingkungan persaingan bisnis dan bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Setelah perkiraan tersebut ditentukan dan dicatat, maka ditentukan implikasi penggunaan informasi yang akan digunakan oleh perusahaan, dan jika sudah ditentukan implikasinya, maka didokumentasikan visi informasi. Strategi dasar bisnis untuk masa yang akan datang. 1. Perusahaan harus meningkatkan laba pokok dan menurunkan biaya overhead. 2. Perusahaan harus meningkatkan produktivitas setiap anggota organisasi. 3. Perusahaan harus memperpendek waktu pemulihan pekerjaan. Perusahaan harus mengarahkan ke zero
Manfaatnya yaitu proses perencanaan lebih baik, alat komunikasi untuk manajemen puncak, membantu pemasok sistem, menciptakan suatu keterikatan dari keputusan, percepatan integrasi dan desentralisasi, pengevaluasian pilihan-pilihan dan pemenuhan harapan manajemen. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, Aura, yaitu kesuksesan dan kegagalan SIM. Kegagalan dalam penerapan sistem informasi. Dalam beberapa sistem, hampir semua laporan yang disampaikan kepada manajemen tidak pernah dibaca. Laporan-laporan yang dikatakan tidak bermanfaat dan hanya dipenuhi dengan ilustrasi grafik yang tidak dapat dianalisis atau dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, dalam sistem lain yang telah diotomasi, tidak pernah disentuh karena datanya tidak dapat dipercaya. Masalah pokok sistem informasi. Masalah-masalah yang menyebabkan sistem informasi gagal disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama yaitu desain, data, biaya, dan operasi. Selanjutnya, mengukur kesuksesan sistem. Mengukur kesuksesan sistem dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, sistem tersebut tingkat penggunaannya relatif tinggi. Yang kedua, kepuasan para pengguna terhadap sistem. Yang ketiga, sikap yang menguntungkan. Yang keempat, tujuan yang dicapai dan timbal balik keuangan. Selanjutnya, penyebab kesuksesan dan kegagalan dalam sistem informasi. Penyebab kesuksesan dan kegagalan dalam sistem informasi yaitu karena pola implementasi yang diterapkan berbeda. Yang harus diyakini adalah organisasi harus memilih pelaku dengan karakteristik sosial yang cocok, sebagaimana memilih produk yang paling unggul untuk kesuksesan inovasinya. Beberapa tindakan-tindakan kunci yang diperlukan untuk jangka waktu panjang, suksesnya implementasi, dan indikator-indikator kesuksesan. Selanjutnya, tindakan-tindakan dan indikator-indikator kesuksesan implementasi sistem. Tindakan-tindakan dan indikator-indikator kesuksesan implementasi sistem yaitu: yang pertama, dukungan dana dari dalam; yang kedua, penyusunan organisasi baru; yang ketiga, ketersediaan dan perbaikan yang terus-menerus; yang keempat, klasifikasi personel yang baru; yang kelima, update sistem secara rutin; lalu yang keenam, promosi orang-orang kunci. Selanjutnya ada dimensi kegagalan sistem informasi. Ada 5 dimensi kegagalan sistem informasi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dimensi organisasi, sumber daya manusia, teknologi, layanan, serta proses. Kesimpulannya, sistem informasi manajemen adalah sistem yang mengolah dan mengorganisasikan data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi. SIM adalah sistem manusia atau mesin yang terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung fungsi-fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan di dalam organisasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.